Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebentar dulu ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Indira Dwi. Teman-teman yang sudah on, boleh kasih unjuk dari kota mana? Jualannya apa? Suara saya jelas atau tidak? Saya cek dulu ya di laptop. Halo, halo. Jelas ya suara saya? Aduh. Saya akan mulai beberapa menit lagi. Teman-teman yang sudah live, sudah nyimak, boleh di-share atau boleh mention temennya di komentar. Kita akan membahas materi yang jarang banget saya bahas. Jarang banget saya bahas. Tapi banyak banget permintaan. Akhirnya saya harus membahas ini juga. Ini tangan kanan ya. Assalamualaikum Kang, selamat malam, semangat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang, suara jelas Kang. Assalamualaikum Mbak Piti Nurjana, Mbak Sherly, Mbak Yuli Yulianti. Sebentar lagi saya mulai ya, saya ini dulu, nungguin yang lain dulu. Biar pada bebarengan. Siapa di sini yang jualannya di Facebook? Siapa di sini yang paling banyak dapat konsumennya atau dapat prospeknya mungkin ya di Facebook? Biasanya dapat prospeknya di Facebook, dapat konsumennya atau transaksinya di WhatsApp. Muka saya agak halus ya. Pakai skincare terus ini. Pakai skincare. Sinyalnya kurang fit di sini. Oh, di sana. Mas siapa? Mas Endam. Oh, Mas Endam, orang Tangerang. 1 menit lagi saya mulai. Saya, oh Mbak Yasinta Erma, Husnul Najwa. Assalamualaikum Husnul Najwa hadir. Aku Rismawati. Oh, pertanyaan saya tadi jawabnya. Oh, saya. Ya siapa lagi nih yang jualan di Facebook? Saya Kang. Siapa nih Mbak Triana Rin? Oke. Kita akan banyak bahas. Ini materi yang jarang banget saya bahas di sharing session saya, itu jarang saya bahas. Padahal saya sebenarnya uh, ya sumber sales saya di online itu terbanyak itu dari Facebook. Tapi saya jarang bahas karena saya melihat banyak yang saya lihat
sangat ahli dalam pembahasan itu, jadi saya nggak terlalu banyak bahas. Ini rambut saya kelimis banget ya, kena wudhu. Oke, udah sudah 5 menit ya, kita mulai. Jangan lupa pertama teman-teman untuk menyimak dari awal sampai akhir. Bagi yang ketinggalan nanti silahkan disimak karena ini live-nya tidak dihapus, disimpan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali lagi bersama saya untuk sharing di live Facebook. Sudah hampir 2 pekan lebih saya tidak live di Facebook karena pertama memang kesibukan, keduanya memang saya pribadi lagi kurang fit. Hingga hari ini sebenarnya masih kurang fit ya, karena masih ada bekas penyakit yang lama. Tapi alhamdulillah sudah bisa banyak aktivitas, bahkan sudah bisa meeting. Walaupun masih meetingnya di kantor. Dan di kantor saya sekarang sudah ada yang kerja lagi semenjak 3 bulan libur. 3 bulan libur, sekarang sudah ada yang kerja lagi di kantor, ada 4 orang yang kerja. Teman-teman juga doain ya, mudah-mudahan di Agustus saya pindah kantor, karena ini kantor udah berbarengan sama rumah. Sudah banyak, ini kalau saya ke kanan ke kiriin sama ke bawahin ini stok semua nih, cuman nggak mau kasih saya lihat, saya nggak mau kasih lihat stoknya seperti apa. Tapi ini kanan kiri bawah semuanya stok semua. Teman-teman, tips jualan di Facebook. Sebelum saya bahas ini, saya ingin tanya dahulu sekali lagi kepada teman-teman. Teman-teman di sini, siapa yang jualan di Facebook dan punya gak teman-teman yang pada jualan di Facebook? Kalau Anda jualan di Facebook dan punya teman yang jualan di Facebook, pertama boleh komen, yang keduanya boleh share, boleh mention mereka juga, biar mereka juga ikut nyimak, biar mereka juga dapat manfaatnya. Karena jujur aja materi tentang tips jualan di Facebook tuh jarang sekali saya bahas. Bukan saya tidak jualan di Facebook, bukan, tapi karena saya melihat banyak teman-teman dekat saya yang sering membahas itu. Jadi ya saya lebih banyak memberikan ruang buat mereka. Bahkan di tim saya sendiri, kalau untuk urusan belajar di Facebook itu saya serahin ke orang lain untuk mengedukasinya. Bukan saya yang terjun untuk mengedukasinya. Saya itu terjun ke dunia online itu di tahun 2017 akhir ya, masalah 2017 akhir. Setelah usaha saya yang sebelumnya itu mengalami kebangkrutan yang cukup besar, hampir totalnya itu sekitar mungkin di angka 3M di bisnis bahan bangunan. Setelah itu saya lebih banyak melamun. Lebih banyak melamun, merenung, kenapa bisa begini, karena itu bukan kebangkrutan yang pertama, itu yang kesekian kalinya. Saya merenung, saya akhirnya buka-buka Facebook lah gitu ya, buka-buka Facebook, buka-buka sosial media, waktu itu LinkedIn, suka saya buka juga gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sosok yang menurut saya inspiratif. Siapakah itu? Yaitu Kang Randy Saputra. Dia saat itu lagi mempromosikan trainingnya itu namanya SBDKK, Sekolah Bisnis Duo Kodi Kartika. SBDKK. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat ataupun belum. Tapi kalau saat ini saya nggak tahu apakah masih dijual course-nya atau enggak, saya nggak tahu. Akhirnya karena saya melihat dan ini tertarik, akhirnya saya beli aja course-nya itu. Kalau nggak salah saat itu belinya sekitar 300 atau 400 ribu ya, saya lupa. Saya beli aja, terus saya simak, dan saya kaget ternyata yang saya dapetin bukannya kepingan CD, tapi link. Baru kali itu saya, karena belum pernah ya, link. Terus saya lihat video-videonya dan sangat menarik, karena walaupun bisnis saya sudah bernilai alhamdulillah miliaran gitu omsetnya pun, tapi saya jujur aja belum pernah belajar bisnis. Jadi saya itu belajar otodidak aja dari pengalaman dulu. Saya kan mengawali karir saya kan dari jualan koran, jualan buahan, pelan-pelan naik pelan-pelan gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya besar, saya pribadi ya hanya berprasangka baik bahwa ini karunia dari Allah dan tidak ada yang istimewa.
sayangnya saya menutup diri untuk belajar, untuk berkomunitas dengan orang lain. Makanya ketika saya beli course itu SBDKK, akhirnya tanda kutip saya agak aneh karena ternyata nggak dapat kepingan CD. Itu hanya dikasih link. Dan uniknya ketika saya tonton, menarik sekali gitu, materi menarik sekali. Ini kayak saya promosi ya. Gak apa-apa lah, karena berkah buat Kang Randy ya, karena bikin course seperti itu. Saya tertarik banget, saya belajarin betul-betul sampai ke episode 17. Di episode 17 itu, saya melihat sosok yang teman-teman mungkin gak asing ya, sangat inspiratif. Dan ketika saya melihat dia, saya sangat girang sekali. Beliau adalah Kang Dewa Eka Prayoga di episode 17 kalau nggak salah di video tersebut. Saya lupa ingat, tapi saya yakin di episode 17. Saat itu diwawancari sama Kang Randy, dan yang saya unik, dia itu bangkrut lebih besar 2 kali lipat lebih dari saya. Dan ketika saya ngeliat itu, saya tuh langsung girang, bersyukur karena ternyata ada yang lebih susah dari saya. Itu memang manusia kayak gitu ya. Saya bukan manusia lah, saya gitu, saya memang kayak gitu kali ya, lebih seneng gitu ketika kita lagi susah, ternyata ada yang lebih susah dari saya, bersifat manusiawi saya kali ya. Akhirnya saya melihat wow, dan uniknya Kang Dewa itu lebih muda dari saya. Kang Dewa kalau nggak salah 91, saya 90. Akhirnya karena saya tertarik, akhirnya saya juga cari tuh Dewa Eka tuh siapa. Sambil saya tetap belajar SBDKK, saya cari Dewa Eka Prayoga. Ketika saya udah ketemu sama Kang Dewa, saya kan tanda kutip lagi bangkrut. Saya tidak bisa banyak uang untuk belajar. Andai pun ada, tapi saya coba alokasikan untuk hal-hal yang penting dulu. Akhirnya saya putuskan untuk belajar dari Kang Dewa itu dengan teknik yang berbeda. Jadi teman-teman, ini di laptop saya itu masih ada filenya. Jadi ketika saya ketemu Facebooknya Kang Dewa, saya lupa ya, mungkin hampir 2 pekan kali ya, 2 pekan atau lebih, saya nggak tahu, lupa ingat. Pokoknya sekitar 2 pekan sampai 1 bulan lah ya. Saya kerjaannya cuman scrolling Facebook beliau. Dari tahun tersebut 2017, saya scrolling sampai tahun 2014. Untuk apa saya scrolling? Karena saya ingin mempelajari dari mulai dia bangkrut, dia ngapain aja. Karena kalau saya ikutin di tahun 2017 tersebut, beliau kan sudah di state yang lebih baik. Maka saya ketika belajar dari state yang lebih baik, saya nggak tahu find apa, kesedihan apa, terus rasa frustasi apa, atau kesulitan apa yang dia hadapi ketika masa-masa awal. Akhirnya saya pelajarin dari tahun 2014, scrolling. Semua status Facebooknya Kang Dewa sama Kang Randy berduaan ini, saya copy paste. Dan saya lupa ya di file mana, kalau nggak salah di file laptop saya ada, nanti saya lihat lagi, yang jelas ada. Dan saya nggak perjualbelikan ya, itu buat saya, kalau teman-teman mau belajar, benar-benar mau belajar, silakan scrolling aja sendiri lah. Itu saya scrolling terus saya copas, saya pelajarin dari tahun 2014 dia bikin status seperti apa polanya. Dari situlah saya belajar secara otodidak, belajar jualan di Facebook. Jadi teman-teman perlu pahami kenapa saya cerita itu ya. Jadi maksudnya saya cerita itu biar teman-teman merasakan fine-nya di mana saya tuh belajar dengan capainya secara otodidak dari story orang yang saya rasa pantas untuk saya jadikan role model. Jadi saya scrolling sampai tahun 2014, lalu saya copas-copasin, saya copy paste, saya masukin ke Word saya copy paste, masukin lagi. Itu unik sekali gitu kerjaan saya tuh. Jadi saya pelajarin apa sih sebenarnya yang membuat dia tuh sukses gitu. Apa sih yang membuat dia tuh maksudnya bisa jualan di Facebook? Apa sih teknik, apa sih panelnya seperti apa sih, alurnya seperti apa? Karena kan saya juga pebisnis. Basically saya sudah paham tentang bisnis dan jualan, tapi saya pengen tahu secara teknik dia itu melakukan apa sehingga bisa membesar kayak gitu. Dari situlah akhirnya saya belajar dan bisa mengambil intisari dari orang yang maksudnya pernah di posisi mengawali jualan dari Facebook. Itulah materi saya, maksudnya tentang Facebook. Basicnya atau dapatnya dari situ. Alhamdulillah sih ya, maksudnya ketika saya sudah belajar dari situ, terus saya jualan pertama kali celana futsal.
celana futsal, baju futsal, bukan celana futsal, pakaian futsal. Alhamdulillah laku. Saya sampai kaget itu pertama kali saya jalan laku itu. Maksudnya pertama kali jualan online terus laku gitu. Karena kan sebelumnya kan offline kan passing gitu-gitu ya. Ini kok jualan online, bikin status di Facebook, di grup Facebook, terus ada yang beli. Akhirnya saking girangnya teman-teman, saya itu COD-an sama orangnya. Jadi saya ngirim itu dari tempat saya ke rumah dia sekitar hampir 17 kilometer kalau nggak salah. 17 kilometer, sekitar 20 kilometeran lah. Sekitar 20 kilometeran untuk mendapatkan untung sekitar 100 ribuan lah, 100 ribuan. Bagi saya itu kebahagiaan tersendiri, tapi secara cost sebenarnya itu nggak banget gitu, karena kan sebelumnya saya bisnis biasanya agak besar transaksinya. Tapi itu bahagia banget karena ya Allah ini bisa closing. Teman-teman mungkin yang pernah ngerasain pertama kali closing di Facebook tuh ya pernah ngerasain itu juga, girang banget. Ya Allah bisa. Akhirnya ketika saya sudah closing baju futsal dengan teknik seadanya, karena saya ngeliat yang tadi saya bilang story itu. Akhirnya saya berpikir, saya langsung bikin di papan di whiteboard, saya hitung. Oke, saya kalau jual satu hari satu biji untung 100 ribu. Kalau saya mau dapetin untung 1 miliar, berarti saya sebulan, berarti saya harus jual sehari berapa ya sebulan. Oke, pas saya hitung, oh ternyata untuk dapat laba 1 miliar, saya harus ngejual sebanyak kurang lebih berapa? 10 ribu ya? 10 ribu. Saya hitung, oke. 1000. Oke, kalau 1000 berarti sehari saya harus jual berapa ya? Saya hitung-hitung gitu. Oh, berarti saya harus jual sehari sekian. 10 ribu bener ya, 10 ribu, 100 ribu, 10 ribu. Nah, terus sehari berarti saya harus jual 340 baju. Oke, sehari saya status di Facebook itu sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali terus dapat 1 closing. Berarti untuk dapat 340 closingan setiap hari, saya harus bikin status sebanyak berapa tuh? 340 dikali 5 postingan. Nah, hitung sendiri banyak banget. Akhirnya kepala saya pecah. Wah, ini nggak bisa. Nggak mungkin saya melakukan postingan sebanyak itu untuk mendapatkan closing 340. Mungkin teman-teman yang dengar sekarang pun lucu ya. Yang Kang aja bener aja gitu, masa bisa. Ya saya juga kan dulu berpikir polos aja, hitung-hitungan aja kan, basic kan matematika aja kan. Akhirnya dari situ saya belajar lagi dengan dunia lain. Akhirnya saya belajar Facebook Ad, belajar ini. Ya intinya yang pola pertama itu nggak memungkinkan. Sampai akhirnya saya menemukan pola membangun tim reseller. Itulah yang akhirnya jadi jadi kekuatan saya saat ini, jadi power. Karena orang kalau kenal saya tuh nggak akan jauh kenalnya sebagai general reseller, orang yang konsen reseller. Karena saya mengawali jualan tuh kayak gitu. Jadi saya tuh pengen dapat closing sehari 340 dengan cara yang maksudnya mudah, simple, dan tidak banyak pengeluaran. Karena kan saya saat itu bangkrut. Jadi kalau pakai Facebook Ad, Instagram Ad kan setelah itu kan saya belajar juga ya. Itu nggak memungkinkan, saya nggak punya budget, nggak punya modal saat itu. Dan sedangkan saya mau dapetnya cepet. Nah, akhirnya menemukanlah dengan pola membangun tim reseller. Nah, dari situlah saya mengawali jualan di Facebook. Itu sekelumit maksudnya story saya. Sebelah kalau dari story saya, teman-teman sudah mungkin mengambil 1-2 hikmah ya dari pengalaman saya di Facebook, apa yang bisa dibawa gitu. Tapi teman-teman coba bayangin di posisi saya lagi bangkrut, terus ketemu orang yang umur saya keren, terus saya main hitung-hitung matematika, saya harus dapat 340 closingan setiap hari. Terus saya berpikir bahwa untuk dapat 340 postingan, untuk dapat 1 closingan aja saya butuh 5 kali posting. Berarti untuk dapat 340 closingan saya harus memposting ya 340 kali 5. Itu 1000 lebih. 1500, 1600, 1700-an postingan. Nah, itu dari situ tuh. Nah, tapi setelah itu tetap saya jualan di Facebook, saya jualan di grup. Ya alhamdulillah laku jualan gitu. Bahkan ibu saya itu setiap hari ada penjualan. Makanya teman-teman di sini yang omsetnya masih
kendor gitu ya, maksudnya sehari ada closingan sehari kagak, ya aneh aja gitu. Karena ibu saya sendiri kan sekarang jualan di Facebook, di WA, setiap hari closing, setiap hari pasti ngider nganterin barang, unik unik sekali gitu. Ibu saya ya, ibu saya tuh umur udah 50-an tapi jiwa dagangnya tuh luar biasa gitu. Dilarang pun nggak bisa. Bahkan dia kemarin sempat ngobrol sama saya, Jit, tolong dong modalin ibu gitu. Emak, lah emak ngapain? Emak mau jualan. Karena itu mungkin salah satu yang membuat dia jadi seger, ya wes lah saya kasih aja gitu. Jadi menarik sekali jualan di Facebook, menarik sekali bagi saya ya. Di masa-masa awal itu langsung terjun terus bisa closing, ya, luar biasa. Lalu apa sih Kang yang sebenarnya Akang lakukan ketika jualan di Facebook? Apa sih yang maksudnya membuat Akang tuh bisa jualan di Facebook gitu ya? Nah, ini yang mungkin saya akan share di malam kali ini gitu, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ya, karena saya kalau inget kisah-kisah lama tuh suka ketawa sendiri. Wow, lucu banget gitu zaman saya dulu ya. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang belum bisa dapat closing setiap hari? Coba jujur jawab di kolom komentar. Saya pengen dengar. Saya pengen tahu fine Anda, kesedihan Anda, biar saya tuh bisa lebih semangat ngasih materinya. Coba, siapa di sini yang belum bisa closing setiap hari minimal satu aja? Siapa yang belum bisa? Coba komen, saya Kang saya. Kalau yang sudah biasa atau bisa closing setiap hari satu, jawabnya lebih panjang. Saya alhamdulillah sudah bisa closing setiap hari satu, minimal setiap hari satu. Saya Kang, ini kanan ya. Luar biasa bundanya Kang. Iya dong. Nyokap saya tuh luar biasa, masya Allah. Teman-teman kalau ketemu bakal semangat dah ketemu dia. Dia tuh nggak pakai teknik-teknik copywriting, copy selling, enggak ya. Kalau jualan tuh langsung aja dijual, dijual udah gitu. Saya banyak, banyak. Kalau nyokap saya tuh jualannya gitu ya, to the point. Dijual 20.000, hard selling luar biasa. Saya belum closing setiap hari satu. Oke. Oke, saya masuk ini. Pertama, teman-teman perlu ketahui ya bahwa Facebook itu adalah media sosial. Facebook itu media sosial, bukan media selling. Beda mungkin dengan pasar. Kalau zaman sekarang, kalau teman-teman ke mall, maka mall itu sudah jadi media sosial juga. Sebenarnya mall itu pasar, tapi buktinya sekarang sudah jadi tempat sosial, media sosial. Mall itu banyak orang yang datang cuma buat nongkrong, bukan buat beli barang. Oke? Jadi pastikan teman-teman paham bahwa Facebook itu adalah media sosial. Karena ini media sosial, maka teman-teman di Facebook itu nggak bisa yang namanya ketika baru di Facebook tiba-tiba langsung jualan. It's not possible, ini nggak mungkin, impossible. Teman-teman ketika masuk ke Facebook, maka teman-teman coba mencari muka yang pas. Ingin dikenal, ingin berkenalan sebagai orang yang seperti apa kalau di Facebook. Biar media sosial ini selaras dengan teman-teman yang punya jiwa sosial, yang punya hubungan antar sosial, yang punya sifat sosial. Kang maksudnya gimana? Gini, misalnya Anda di Facebook, Anda kan belum kenal semuanya sama teman-teman Facebook. Maka hal yang pertama Anda lakukan, Anda kenalan sama mereka. Caranya Anda kasih like, kasih komen, berinteraksi sama mereka, seru-seruan sama mereka di Facebook. Itu dulu yang pertama. Jadi teman-teman ketika ngomongin Facebook, maka teman-teman harus pertama yaitu kenalan dulu. Misalnya bertemu dengan atau nge-add target market baru, pertama kenalan dulu. Jadi teman-teman akan lebih mudah mengetahui teman Anda itu siapa. Maka hal yang pertama ketika Anda tahu Facebook itu media sosial, Anda kenalan dulu. Setelah Anda kenalan, maka yang keduanya, Anda ingin seperti apa dikenalnya. Anda harus tahu dulu Anda ingin seperti apa dikenalnya. Mungkin kalau di sini banyak kan bahasnya dengan
kalimat personal branding, tapi saya coba pakai kalimat yang lebih mudah aja. Anda ingin dikenal seperti apa? Oke? Anda ingin dikenal seperti apa? Pertama, Anda kenalan dulu. Jadi setiap ada postingan, Anda komen, like, dan lain-lainnya. Terus yang keduanya, Anda posisikan diri ingin dikenal sebagai siapa? Oh Kang, saya ingin dikenal sebagai perempuan yang memiliki anak yang lucu. Itu kan Anda ingin dikenal seperti itu. Atau saya ingin dikenal sebagai orang yang suka posting-posting tentang kegiatan anak. Saya ingin dikenal sebagai orang yang suka banget berbagi resep masakan. Saya ingin dikenal sebagai orang yang suka bahas parenting. Saya ingin dikenal sebagai orang yang suka bagi-bagi hadiah. Saya ingin dikenal sebagai orang yang suka itu Anda harus kelar dulu. Kalau teman-teman kan mungkin kalau kenal saya tahu lah, saya adalah orang yang konsen di dunia reseller. Saya dikenalnya lebih banyak ya dengan itu gitu. Kalau teman-teman apa? Soalnya coba Anda perhatikan para artis-artis, para orang-orang yang terkenal. Dia pasti punya keunikan. Misalnya Kang Dewa itu dikenal sebagai orang yang mentor selling. Pokoknya kalau ngomongin apapun pasti ngomongin tentang bagaimana cara menjual. Bahkan ngomongin sedekah aja, kadang-kadang ada teknik jualannya yang di-share. Oke, siapa lagi yang Anda kenal? Coba Anda komen di sini siapa yang Anda kenal, terus Anda kenal dia sebagai apa. Dan nggak perlu, Kang boleh nggak kalau saya pengen dikenal sebagai saya adalah penjual yang baik dan jujur. Please deh, itu tuh udah wajib kali. Untuk jadi orang baik, orang jujur memang udah kewajiban. Bukan itu yang saya ingin bahas. Itu prinsip dasar jualan, prinsip dasar personal branding. Itu udah pasti, Anda harus baik, harus jujur. Yang saya ingin lebih tegaskan ke Anda kalau orang lain ingat Anda tuh apa? Atau contoh gini, ini mungkin nggak sadar juga orangnya ya. Namanya Rohamah. Nama Facebooknya Mami Casey. Nanti kalau ada orangnya tag aja ya, kalau nggak ada orangnya di-mention aja. Dia itu sebenarnya kemarin saya sudah lihat bagus. Dia dikenal sebagai orang yang suka berbagi resep makanan. Berbagi itu udah clear, bagus, keren gitu. Dan itu aja yang dibahas. Ngomong makanan tuh banyak banget gitu. Itu aja yang dibahas. Jadi orang, Mami Casey sih yang suka bagi resep makanan ya. Kayak gitu. Jadi dikenalnya sampai situ. Atau misalnya siapa lagi yang saya kenal ya? Siapa di sini siapa? Saya jarang mempersepkan. Misalnya Anda pengen dikenal sebagai orang yang kalau bikin status pakai nama I. Halo I misalnya gitu ya. Itu pun bisa aja. Jadi atau brosis. Tapi kan itu tambahan-tambahan aja ya. Tapi yang saya maksud di sini, Anda pengen dikenal seperti apa? Coba Anda pikirin kira-kira Anda pengen dikenal seperti apa? Karena hal yang Anda ingin dikenal seperti apa itu nanti yang menjadi postingan atau interaksi yang sering Anda share. Misalnya gini, Anda ingin share kemesraan Anda misalnya dengan pasangan. Keunikan Anda sama pasangan, aktivitas positif Anda dengan pasangan, Anda mau share. Misalnya ya, walaupun saya pribadi tidak menyarankan itu secara detail karena itu ngerinya kena hasad sama orang. Tapi itu contoh aja. Terus Anda share tentang keromantisan Anda, kesibukan Anda sama suami, pas lagi nyiapin bajunya apa. Itu sering Anda share. Maka nanti branding Anda akan terbentuk. Dia yang punya pasangan gitu. Jadi bakal gampang dikenal. Jadi di posisi ini Anda harus tahu siapa Anda ingin dikenal. Ketika proses yang tadi selesai itu dua hal ini, ini bakal lebih enak nanti setelahnya. Ibu saya sendiri kayak gitu, nyokap ya, ibu saya. Saya nggak mau share sini nanti pada nge-add ya. Dia itu ibu yang maksudnya interaksinya luar biasa sama orang. Suka ngomen, suka curhat, suka apalah sama orang gitu ya. Dan dia tuh kalau ngomong di Facebook tuh ngomongnya bunda, pakai bunda terus. Bahkan dia pakai nama nickname itu, nama samaran, bunda gitu. Dia pakai bunda.
Terus kalau di Facebook ngomongnya nyablak. Bunda lagi lapar nih, gitu. Jadi orang tuh kenal dia, isi bunda mah lucu gitu atau apa. Nyokap saya tuh ya. Jadi orang tuh kenal. Bahkan saya tuh sampai kaget ya. Saya beberapa kali ada pertemuan remaja di sekitar tempat saya. Uh, Dia langsung nanya, kamu anaknya bunda ini kan? Lah saya bilang, kok tahu? Ya kan bunda kamu kan eksis banget. Sampai segitunya ya, bunda ibu saya itu sampai eksis itu sampai orang tuh kenal saya karena bunda saya, bayangin. Saya mungkin di Facebook saya lebih kenal daripada bunda saya, tapi maksudnya di wilayah sekitar saya tuh bunda saya lebih kenal karena memang Facebook dia tuh benar-benar dikhususkan untuk orang lokal. Di grup-grup Bojonggede, Tajur Halang, Citayam, Cilebut. Jadi dia konsennya tuh nge-add orang tuh daerah sekitar karena dia nggak mau pakai JNE gitu. Biasanya dia maunya COD-COD-an. Teman-teman juga harus kelar. Kalau itu sudah kelar nih dua hal yang tadi, maka teman-teman masuk ke ranah yang lebih spesifik, yaitu teman-teman ketika jualan di Facebook, teman-teman harus tahu bahwa kalau Anda jualan di Facebook lebih sering daripada Anda berinteraksinya, maka orang akan boring. Itu harus Anda tahu. Jadi di sini kalimat sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian, saya sepakati. Jadi teman-teman interaksi aja dulu lebih banyak, biar Anda tuh dikenal dulu, biar Anda dikenal dulu. Sambil ketika proses sharing-sharing itu, sebenarnya Anda sedang selling. Wah, maksudnya apa, Kang? Maksudnya gini, ketika misalnya Anda lagi sharing, ih seru banget nih sama si Dede lagi nganterin dia sekolah. Terus ada yang komen, ih mbak lucu banget sih anaknya. Nah terus teman-teman jawab gini, ih mbak makasih ya. Oh ya mbak punya nomor WhatsApp kak? Ngobrol di WhatsApp. Itu kan sebenarnya bagian dari selling ya, yaitu paneling namanya. Jadi orang-orang yang di interaksi Facebook kita ubah jadi teman WhatsApp kita. Jadi di proses sharing pun sudah ada yang namanya paneling. Oke, jadi sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian dengan tanda kutip NB. Setiap sharing ada panelingnya, ada bagian dari sellingnya, tapi dengan cara interaksi yang unik. Misalnya tadi saya contohin, atau kalau teman-teman lihat kayak saya nih, saya sekarang lagi sharing, terus saya taruh link di sini. Sebenarnya tanpa teman-teman sadarin, ini saya taruh link di sini, itu banyak yang masuk ke WhatsApp saya, bisa ada 10, 20, 30, bahkan bisa 300 dalam sebulan. Dalam sepekan. Makanya setiap bulan tuh saya bisa nambah sampai 500 sampai 1000 database baru dengan teknik-teknik seperti ini simple. Teman-teman jadi ketahuan nih, wah mau dipanel sama kayak gitu. Ya memang kayak gitu. Jadi teman-teman sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian, tapi dengan posisi setiap sharing pun ada ranah paneling. Saya kasih contoh lagi, misalnya teman-teman lagi ngadain acara sama teman-temannya, terus kumpul, terus teman-teman posting, alhamdulillah nih teman-teman semuanya, teman-teman Facebook, hari ini saya lagi senang banget karena lagi makan-makan sama teman-teman setelah lama di lockdown. Tiba-tiba ada yang komen, mbak seru banget, semoga semoga makanannya semoga mbak sehat terus ya. Terus ketika Anda lihat yang komen, Anda ngelihat dia belum Anda miliki nomor WhatsAppnya, maka Anda bisa balesnya dengan cara kayak gini, mbak makasih ya doanya, mbak main atuh ke WhatsApp saya gitu, atau mbak saya inbox ya biar kita kenal lebih jauh. Ini kalau saya jadi kayak banci. Ini contoh aja ya. Akhirnya dari situ Anda mengubah dari komen ke inbox terus ke messenger, tapi ke WhatsApp. Tapi itu bentuknya hanya untuk interaksi aja dulu, jangan selling dulu, karena selling ada waktunya. Ketika Anda sudah sharing selalu gitu, sesekali selling itu pasti orang ada yang beli. Sesekali sharing pasti ada yang beli. Serius lah, serius. Pasti ada yang beli. Ya, jadi ini selling di Facebook pasti ada yang beli. Karena kenapa? Karena Anda, yang pertama, Anda sudah mengenalkan diri, coba kenalan. Yang keduanya, Anda sudah tahu seperti apa Anda ingin dikenal. Yang ketiganya, Anda sudah melakukan yang namanya sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Terus yang keempat, sebentar ya.
Teman-teman suara saya masih jelas gak? Tolong balas ya. Jadi yang 3 poin tadi, Anda mengenalkan atau berkenalan, Anda ingin dikenal sebagai apa, terus sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Nah, itu poin 3 dan 4 ya, sharing-sharing dahulu dengan posisi tanda kutip Anda harus tetap memakai teknik paneling. Terus yang keempatnya sharing-sharing kemudian. Sharing-sharing di sini teman-teman sebenarnya tanda kutip ya. Kalau saya mohon maaf. Kalau bagi Anda yang suka dengan direct customer, jadi direct customer itu nggak perlu terlalu banyak bikin copywriting. Saya lebih menyarankan Anda pakai soft selling atau bahkan pakai hard selling sesekali. Kenapa kayak gitu? Karena gini, orang yang punya kemampuan copywriting yang bagus terus Anda buat, karena Anda buat itu mudah, itu enak. Tapi nggak semua orang seperti itu. Orang yang bikin copywriting panjang itu biasanya kesulitan. Makanya kalau Anda tahu tentang teknik copywriting, itu biasanya satu copywriting itu dibuat ads di Facebook Ad. Jadi satu copywriting yang dibuat dengan sedemikian rupa itu disebarkan ke banyak manusia. Makanya kalau di teknik Facebook biasa saya tidak terlalu, ini tanda kutip ya, bukannya saya melarang. Saya tidak terlalu menyarankan tim saya untuk melakukan pembuatan copywriting yang jelimet. Cukup pakai soft selling aja, pakai soft selling. Simple, pendek, 3 paragraf, 2 paragraf, atau sesekali pakai hard selling. Kenapa kayak gitu? Karena gini, mood booster para para teman kita di Facebook sebelumnya itu sudah baik sama kita karena kita sudah berinteraksi sama mereka, kita sudah memberikan manfaat dengan mereka. Jadi ketika kita mau jualan, kita harus dengan rasa percaya diri aja jualan, nggak usah terlalu di nganan ngiri pakai copywriting yang kanan kiri, akhirnya malah mereka nggak terlalu aware kayak gitu. Jadi pakai soft selling aja dan pakai hard selling aja, simple. Lah Kang, berarti saya nggak perlu bikin copywriting? Ya baiknya sih sebenarnya copywriting itu dibuat untuk sesuatu yang memang Anda yakin ini bakal berdampak. Karena saya banyak ketemu orang yang, Kang saya sudah capek-capek bikin copywriting sampai 6 paragraf, 7 paragraf tapi nggak closing. Saya menghindari itu, menghindari tim saya yang akhirnya moodnya turun gara-gara dia udah capek-capek bikin copywriting tapi nggak closing. Setelah saya pelajari secara intens, karena copywriting itu dibuat sedemikian rupa biasanya untuk ads, untuk iklan yang berbayar. Kalau untuk Facebook pribadi mah sebenarnya nggak terlalu perlu, kecuali Anda punya follower yang banyak. Kalau Anda punya follower yang banyak, interaksi Anda udah banyak, memang perlu copywriting. Karena kenapa? Nanti tingkat share-nya itu bakal tinggi. Tapi kalau kayak saya, mungkin Anda ya, maksudnya followernya juga cuman dikit, temennya juga dikit, ya itu nggak usah terlalu perlu-perlu banget. Karena kenapa? Karena copywriting yang kita bangun sebelumnya di masa-masa sharing, masa-masa seru-seru kita interaksi, itu sudah cukup mewakili. Jadi saya pribadi ya, saya kalau jualan tuh langsung aja soft selling, bahkan hard selling. Lah terus Akang nggak pernah bikin copywriting? Pernah, tapi itu untuk bagian advertiser saya atau bagian sesuatu yang memang urgent seperti di review di grup WhatsApp atau apa. Itu maksudnya ketika saya share copywriting itu saya tahu bahwa dampaknya bisa closing 100, 1000 gitu. Jadi bakal closing 10 juta, 100 juta. Jadi saya bikin copywriting itu benar-benar secara serius gitu. Karena saya tahu dampaknya. Tapi kalau di Facebook saya biasanya enggak. Makanya teman-teman kalau ngeliat Facebook saya, ya saya biasanya standar aja karena follower saya juga dikit, teman saya dikit, ya saya menjaga interaksi aja yang penting mah. Jadi kalau ketika iklan saya pakai soft selling atau hard selling biasanya kayak gitu. Soft selling tuh biasanya kalau teman-teman nanti jangan sampai salah paham ya. Soft selling itu paling cuma 3 paragraf, 5 paragraf dan Anda bikin tuh nggak sampai ininya berkerut. Jadi Anda coba nih sekarang nih. Saya mikir tentang soft selling. Alhamdulillah teman-teman. Bukan gini. Seru banget hari ini main sama Khalid.
Kalau dia udah kanan kiri naik sepeda, itu hawanya bapaknya sampai kayaknya lemaknya tuh terkuras habis. Sama seperti ayahnya ketika lagi minum lemon. Teman-teman udah pernah belum nyobain lemon ini? Ah, itu simple. Itu namanya soft selling. Simple aja, nggak usah terlalu jelimet-jelimet. Kalau copywriting kan panjang ya. Penawaran bla 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 bla, mungkin sampai 10 paragraf kali atau berapa ya. Saya nggak pernah pakai itu kalau untuk Facebook pribadi saya. Tapi kalau untuk di review di grup WhatsApp atau ads gitu, saya memang pakai itu, pasti pakai itu. Jadi gitu ya. Sharing, yang tadi sharing dahulu itu poin 3, terus selling kemudian itu nomor 4. Terus nomor 5, teman-teman ingat bahwa kita dapat closing yang embrudul. Embrudul itu apa ya? Banyak sekalian, itu hampir sulit terjadi di Facebook. Hampir sulit terjadi. Orang-orang yang dapat closing banyak langsung dari Facebook itu biasanya orang-orang yang sudah cukup viral, sudah cukup mapan, sudah banyak followernya, terkenal. Itu biasanya dia bisa banyak dapat closingan dari situ, dari Facebook. Kalau saya lihat pribadi ya, ini secara pribadi saya, mohon maaf ya, saya ngelihat Kang Dewa itu di masa-masa awal jualan di Facebook itu suka nge-share link BBM. Link BBM, berarti kan dia tidak closing dari Facebook langsung. Di masa-masa awal. Kalau masa sekarang sih beda. Beliau biasanya nge-share itu link Telegram atau link websitenya langsung. Karena followernya udah banyak. Dia nggak mungkin melayani personal satu-satu. Kan nggak mungkin, capek. Makanya kalau saya berpikir buat diri saya saat itu, saya nggak mungkin bisa closing banyak dari status Facebook saya. Saya nggak bisa. Begitupun dulu di zaman-zaman Kang Dewa di awal 2014, dia nggak bisa mendapatkan closing banyak dari Facebook. Ya maksudnya ini mah opini saya ketika melihat story beliau di 2014. Akhirnya saya selalu nge-share nomor WhatsApp. Karena closing membrudulnya, closing banyak sekaligusnya itu nanti di WhatsApp. Saya kalau dari closing di Facebook tuh dapat paling 1, 2, 10. Nggak banyak teman-teman, serius, nggak banyak. Saya nggak pernah bikin postingan di Facebook terus dapat closingan dalam satu postingan itu 100 juta. Nggak pernah saya. Nggak pernah. Kalau satu closingan dapat closing sampai, saya nggak tahu ya, mungkin 10 juta mah pernah kali ya. Tapi kalau sampai 1 juta nggak pernah. Tapi di WhatsApp pernah. Jadi saya bikin promosi terus closing 100 juta ya pernah. Bukannya pernah, malah sering. Sering. Karena memang di WhatsApp itu langsung direct saya sama prospek saya sama follower saya sama lead saya. Jadi poin kelimanya, teman-teman selalu menyiapkan wadah media di mana teman-teman tuh bisa closing banyak. Kalau saat ini wadah media yang paling tepatnya ya saya anggap WhatsApp. Karena WhatsApp kan ada fitur status WhatsApp ini yang paling powerful untuk menjaga interaksi sama teman-teman sama ininya. Ini pertama status WhatsApp. Yang keduanya kalau saya grup WhatsApp. Jadi dengan lead saya biasanya saya ajak ke grup WhatsApp. Yang ketiganya itu personal chat. Jadi saya kan leadnya udah banyak ya, udah puluhan ribu ya. Jadi saya ada admin saya tuh ngejaprin tuh satu persatu. Sehari misalnya dia targetnya 30 orang buat dijapri. Mbak, kemarin produknya udah habis belum? Mau beli lagi gak? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi paketannya kayak gitu. Personal chat. Tapi status WhatsApp selesai kan? Atau yang keduanya grup WhatsApp. Kan saya jualan kosmetik, targetnya customer. Gimana bikin grup WhatsAppnya? Ya gampang. Bikin aja grup WhatsAppnya kayak gini. Tips sukses atau tips kecantikan ala Syahrini atau apa gitu. Terus personal chat. Terus yang keempatnya broadcast. Kalau broadcast itu biasanya izin dulu ya. Izin dulu sama konsumen kita. Kita bilang, "Mbak, saya nanti kasih tips-tips tentang produk kecantikan." Misalnya teman-teman jual produk kecantikan. Saya nanti izin broadcast ya. Mbak save aja nomor saya biar nanti saya broadcast. Kayak gitu. Jadi closing brudulnya di WhatsApp. Jadi teman-teman poin kelima ini harus tahu, harus menyiapkan media tempat di mana teman-teman tuh bisa closingnya sekali banyak. Kayak gitu. Oke? Kayaknya ini poin 5 ini udah banyak banget saya poinnya ya. Saya sambil saya nerusin, teman-teman mungkin ada pertanyaan, monggo bertanya di sini.
Tapi kalau nggak ada pertanyaan dan jelas, bilang juga ya, tolong ya, biar saya tahu kedengeran. Bilang aja, alhamdulillah materinya jelas. Tapi kalau ada pertanyaan, Kang saya mau bertanya, silakan taruh di kolom komen. Sudah 44 menit ya kawan. Aduh, materinya sebelah, aduh, saya nggak enak ya. Jadi saya ngebongkar-bongkar teknik orang lain ya. Yang saya pelajarin sih, ini opini, saya nggak tahu yang saya pelajarin itu bener nggak kayak gitu. Tapi seperti yang tadi contohnya kayak Kang Dewa, Kang Randy. Teman-teman perlu tahu kenapa saya akhirnya memutuskan pakai WhatsApp. Jadi saya tuh udah memakai WhatsApp tuh semenjak awal bisnis 2017 itu saya udah pakai WhatsApp. Itu saya pelajarin dari Kang Randy, bukan dari Kang Dewa. Kang Dewa saat itu fokusnya di email sama website di saat itu ya, maksudnya di posisi dia udah state-nya udah bagus, dia mainnya di email sama di website. Kalau Kang Randy saat itu bikin grup namanya Biznet kalau nggak salah atau apa saya lupa ya. Dan saya ikuti cara dia mengumpulkan lead dia di WhatsApp. Jadi saya pelajarinnya dari dua guru ini sebenarnya. Bagaimana saya dapat bisa jualan di Facebook dan akhirnya mendapat banyak pelanggan dari Facebook. Ya saya juga nggak tahu ya, mungkin omset saya sudah berapa miliar tahu gitu dari awal 2017 sampai sekarang dari Facebook. Oke, teman-teman, saya akan tambahin dikit. Gini teman-teman, ketika kita bicara Facebook, maka kita harus pahami bahwa Facebook ini media sosial. Teman-teman harus tahu, teman-teman itu punya teman. Anda itu punya teman. Maka poin pertama adalah Anda harus kenalan sama mereka. Jangan sombong banget. Jadi Anda harus kenalan sama mereka ya dengan cara apa? Dengan cara interaksi, komen, kasih like, bahkan inboxan, bahkan tukar nomor WhatsApp dan lain-lainnya. Setelah itu Anda coba berpikir mana sebenarnya apa dan seperti apa Anda ingin dikenal sama orang lain. Coba Anda pikirin kira-kira apa. Kalau misalnya Kang saya juga bingung. Sekarang gini, postingan apa yang paling banyak Anda tuh dapat like-nya? Oh Kang, postingan saya sama anak. Berarti mungkin Anda lebih baik pakai personal branding tentang dunia hidup Anda dengan anak. Misal, oh Kang saya pas lagi makan atau pas lagi bikin resep, berarti mungkin Anda bikin situasi di mana Anda tuh bakal dikenal orang sebagai orang yang suka masak. Nah, itu poin yang kedua. Jadi Anda harus pikirin Anda itu ingin dikenal seperti apa. Yang poin ketiganya, Anda coba sharing-sharing tentang yang poin tadi, yang Anda ingin dikenal seperti apa. Jadi sharing-sharingnya bukan sharing-sharing tentang bisnis, bukan sharing-sharing tentang bukan, tapi sharing-sharing tentang apa yang tentang bagaimana Anda ingin dikenal. Kalau Anda tuh misalnya ingin dikenal sebagai koki atau orang yang suka masak, berarti sharing-sharingnya adalah tentang resep, tentang apa gitu ya. Itu poin keempat. Poin yang kelimanya poin yang keempatnya Anda mulai jualan. Bisa dengan soft selling atau hard selling. Saya pribadi tidak menyarankan tim saya untuk membuat copywriting yang jelimet karena akan memboroskan waktu untuk membuatnya padahal belum tentu closing juga. Poin yang kelimanya, Anda jangan lupa untuk menyiapkan media tempat Anda bisa dapat closing sekali banyak dalam satu waktu. Kalau saat ini WhatsApp. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Kayaknya jelas ya penjelasan saya. Ini teman-teman, jujur aja ya ini materi saya nggak tahu. Kayaknya belum pernah saya bawain ya. Karena ini materi yang saya pribadi agak sedikit tidak terlalu tertarik untuk membawakannya karena saya punya mitra, punya teman yang memang dia konsen di Facebook itu gitu. Dan dia yang sering bawain materinya. Baik di training saya ataupun di grup saya ataupun di tim saya pun kadang-kadang dia yang dijelasin. Cuman karena banyak permintaan dari kemarin ke saya, Kang bawa dong materi tentang Facebook, saya pengen dengar dari Akang seperti apa. Ya akhirnya saya cobalah untuk sharing di sini. Semoga bermanfaat karena jujur aja saya belajar secara otodidak, saya belajar dari pengalaman saya dan pengalaman orang lain yang saya lihat bagaimana dia membangun
bisnisnya di Facebook, bagaimana mereka berjualan di Facebook. Itulah yang akhirnya saya bawa di materi malam kali ini. Apakah poinnya bisa lebih? Iya, bisa lebih. Apakah poinnya itu cukup sampai di sini? Kalau versi saya, versi pengalaman saya cukup di sini aja. Teman-teman, kalau materi saya bermanfaat, silahkan jangan lupa di-share materinya biar makin banyak yang manfaat. Di sini sudah ada yang jawab, jelas Kang, jelas. Alhamdulillah, materinya sudah jelas. Sudah 50 menit saya live, alhamdulillah, masya Allah, ini gak kerasa 50 menit, mau 1 jam. Sampai ketemu lagi di live saya selanjutnya. Kalau teman-teman mau request materi apa, monggo taruh aja di sini. Atau teman-teman yang sudah ikut grup edukasi saya, boleh kadang-kadang japri saya aja, Kang, nanti materi live-nya itu materinya seperti ini dong. Karena saya sharingnya itu di grup WhatsApp sama di live seperti ini. Oke, sebelum saya tutup, saya jawab pertanyaan satu dulu nih. Kang, kadang saya posting jualan yang di komen dan like nggak banyak, tapi closingannya di WA karena saya sertakan WA-nya. Tapi kalau saya posting di luar jualan alias yang lucu-lucu tuh banyak yang komen. Nah, untuk personal brandingnya itu gimana, maaf ya? Ya memang kayak gitu kan saya bilang tadi. Makanya posisinya ketika kita jualan di grup di Facebook, ya udah selalu aja, bawa happy aja. Kayak kita berinteraksi juga. Karena memang nggak penting Anda bisa dapat closing di postingan tersebut. Yang terpenting adalah Anda punya interaksi sama mereka. Interaksi di sini bukan sekedar like dan komen ya. Anda kenalan, Anda bisa tukar nomor WhatsApp. Karena bisa jadi ya dia memang nggak beli dari status WhatsApp kita, status Facebook kita, tapi karena dia udah jadi teman WhatsApp kita, dia akhirnya beli di WhatsApp. Nggak ada masalah, itu nggak penting. Mau closingnya di mana? Oke? Cukup sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak. Jangan lupa teman-teman, kalau sudah belajar begini langsung dipraktekkan biar manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.